Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan damka. Atau kama qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kula mengingatkan diri kula dan kita yang hadir dalam majlis yang besar, majlis yang membicarakan perkara iman dan amal soleh, majlis yang Allah bangga-banggakan daripada majlisnya para malaikat. Maka sudah sepatutnya kita selalu mensyukuri segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih gerakkan hati kita, masih Allah buka telinga kita, masih Allah mudahkan langkah kaki kita daripada menuju daripada seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan daripada salat Jumat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga daripada keimanan kita, senantiasa menjaga keistiqomahan amal kita, senantiasa menjaga daripada keikhlasan kita di dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada keuntungan yang paling besar yang akan Allah berikan pada hambanya, melainkan itu adalah diberikan oleh Allah hakikatul iman, diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ketaatan. Enggot dengan iman, istiqomah dalam ketaatan, mudah-mudahan amal kita, keimanan kita akan memudahkan lisan hati kita mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Inilah kebahagiaan, inilah kesuksesan, inilah sesungguhnya asbab keriduan Allah dan asbab Rasulullah SAW akan baru bisa memberikan syafaat hanya dengan ucapan kalimat ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhala jannah. Rasulullah katakan, dan siapa yang ketika akhir kalimatnya dia bisa mampu mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kula ngingatkan kepada kita galo-galo bahwasanya tiada satu perkara yang merugikan kita dunia wal akhirah, melainkan adalah
kelalaian, kemalasan, kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai berlarut-larut hingga sampai mati kita. Maka kita nak nyadar diri. Kita nak berfikir, kalau makin larut kita dalam kelalaian, makin larut kita di dalam kemaksiatan, makin larut kita di dalam malas-malasan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kalau Allah matikan kita dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan bermalas-malasan, apa yang nak kita bawa? Apa yang nak kita ucapkan? Apa yang nak kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saro-saro di dunia tak kelama igah, saro di dunia. Tapi kalau saro di akhirat abadan abadan. Lemaklah kita bersaro-saro memenuhi panggilan Allah subuh-subuh hari. Nah, bereja mak mana caranya solat subuh, zuhur bereja mak mana caranya solat 5 waktu di masjid. Bereja mak mana caranya hidup amal di dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang berbahagia, kerugian yang paling besar adalah rugi kita ketika kita dalam lalai, dalam maksiat, dalam bermalas-malasan, Allah cabut nyawa kita, enggot kita tak bisa mengucapin kalimat iman la ilaha illallah. Inilah kerugian yang nyata, inilah kesengsaraan yang nyata, sengsara yang abadan-abadan. Dikubur, disiksa, masyar, siksa. Pun di akhirat pilihannya udah katik pilihan surga, neraka tu lah ujung-ujungnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengingatkan kepada kita akan pentingnya satu hal dalam diri kita, dalam hidup kita adalah agama. Agama Allah ciptakan, agama Allah buat, ini adalah sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah ciptakan seluruh daripada makhluknya, binatang, hewan, itu plus Allah ciptakan dengan kebahagiaannya. Seekor burung Allah ciptakan alam bebas biar dia bahagia. Kita taruh di kandang emas, tak kebahagia ego dia tuh, walau ditaruh di kandang emas. Kenapa? Karena fitrahnya hidup di alam bebas. Singa Allah ciptakan kehidupannya di hutan, jadi raja, hebat. Tapi andaikan si singo ini mencoba mencari kehidupan kebahagiaannya di kota, merana dia, tembak wong, kurung wong. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena sudah Allah ciptakan fitrah daripada setiap makhluk itu sendiri. Nah begitu juga dengan manusia, makhluk yang mulia, bentuk yang paling sempurna, diberikan oleh Allah akal. Maka manusia ini apabila ia terlepas daripada agama, dijamin tak kebahagiaan. Mungkin kejingoannya senang, tapi apa yang akan Allah jadikan? Hidupnya ini akan tidak ada ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan agama. Melalui agama kita akan tahu siapa Tuhan kita. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusannya, 124.000 para nabi dan rasul untuk sekedar mengenalkan kepada manusia la ilaha illallah. Bagaimana manusia dikenal dengan kalimat iman? Bagaimana manusia dikenal dengan yang menciptakan? Bagaimana manusia dikenal dengan yang memberi rezeki? Bagaimana manusia ini mengenal dengan sang Khaliqnya? Maka Allah Subhanahu wa taala korbankan para nabi, para rasul. Mereka ini mati di jalan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala rela kekasihnya dihino-hino, kekasihnya dilempari, dibabeti dan lain sebagainya. Maka hadirin yang berbahagia, luar biasanya begitu mulianya agama.
di dalam kehidupan kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, pernah agama ini ditawarkan oleh Allah gunung. Maka gunung pun tidak sanggup memikul beban agama. Ditawarkan dengan langit, langit pun tidak sanggup. Ditawarkan dengan bumi, bumi pun tak sanggup. Maka manusia yang mulia, manusia yang hebat, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sengaja, maka kemuliaan manusia Allah berikan beban apa? Agama pada pundaknya. Maka hadirin yang berbahagia, apabila manusia ini menerima kemudian mau totalitas berupaya untuk memikul beban agama ini dengan ikhlas, memikul beban agama ini dalam kehidupannya, maka kesuksesan akan Allah janjikan kepadanya. Apa kewajiban kita terhadap agama? Sebagaimana Allah wajibkan kepada para nabi, para rasul, para sahabat, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik agamanya, siapa yang lebih baik daripada perkataannya, gaweannya, siapa mereka? Yang mau menjadikan agama itu sebagai kerjanya. Agama itu gawe kita pertama, Pak. Jadi kita ni kadang-kadang, gawean dunia ni lah ucuan kita ni. Tak pernah kita berpikir bagaimana agama ini menjadi kerja kita. Apabila manusia ini tidak menjadikan agamanya adalah kerjanya, makanya ini agamanya akan jadi hina. Kalau kita tak galak dakwah, kalau kita tak galak ngajak buat kebaikan wong, kita didakwai wong. Kita diajak wong buat borok. Maka banyak umat Islam banyak jadi terdakwah. Kenapa tidak dakwah? Mulianya para sahabat, sepertiga daripada dunia bisa dikuasai. Kenapa? Karena mereka mau memikul beban agama ini untuk disampaikan sesama umat manusia. Masya Allah. Kerja dakwah. Apa itu? Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan seluruh ahli keluarga kita dari sengetan api neraka. Jaga cak mano? Cuman sekedar ngejuk makan, minum, nyekolakan, baik. Batasan itu baik yang kita ketahui. Tidak. Tetapi sesungguhnya adalah wong yang sukses. Kita laki-laki suami yang sukses adalah berpikir bagaimana merangkul daripada seluruh ahli keluarga kita ini wujud agama di rumah tangga kita. Istri kita tutup aurat secara sempurna, anak-anak kita menjadi hafiz, hafizah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mau sanggup memperjuangkan agamanya. Ini wong-wong yang memang sukses. Kalau kita main hari pikirannya, nak sudah makan lu, tidak ditanyakan sudah sholat lu, ngaji kau mak mana, sholat tahajudnya cak mano, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang berbahagia, ini kalau kita pikul, insya Allah kita ini akan mendapatkan yang namanya kesuksesan. Kenapa? Membuat suasana agama dalam setiap lingkungan kita, di mana baik kita berada. Jadi beban agama, jangan agama itu disembunyikan kita dewek, untuk kita dewek. Inggung good ai biar lagi dapat hidayah dek. Dak kekado. Dak Allah tidak akan merubah satu keluarga, satu kaum sehingga ada yang mau mengerjakan dakwah itu, mau ngajak dan mengingatkan. Itu adalah tugas kita yang paling utama. Kedua, tugas kita adalah setelah kita ini mengenal ataupun kita ini memang keturunan daripada wong Islam, Muslim, wong tua kita, adalah bagaimana kita ini ada beban untuk belajar agama. Jangan kagean amal-amal kita, amal yang ngana dak katik pahalonyo, tangga tunggit selama ini, oh ternyata di akhirat icul galo-galo. Tidak ada dikit pahala. Kenapa? Karena tidak amal dengan ilmu. Wudu masih acuraut, bacaan Fatihah masih tak, dan lain sebagainya. Ini perkara sepele, tapi kakek kau nyesel gitu. Oh ya Allah, solatku dak katik yang diterima.
bacaan Quran tu dak katik giliran gawean dunia minggu nak anggut ke mana be belajar habis-habisan untuk perkara dunia. Presiden Habibie ketika menjelang tuanya sebelum dia dapat kematian nyesel dia, ngapo tidak aku gunakan hidup aku untuk mencari ilmu agama. Kalau aku cari untuk ilmu agama, maka manfaatnya bukan baik untuk manusia tapi untuk diriku dewek kagak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ilmuku akan menolong, amalku akan menolong dan memberikan syafaat kelak nanti kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, ilmunya tidak benar, ilmunya salah-salah, ilmunya tanggung-tanggung, bisa jadi kata Rasulullah, man amila amalan laisa amruna raddun. Barang siapa beramal tidak mencontoh-contoh Rasulullah, tidak dengan ilmu, maka akan tertolak. Akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begu. Belajar ilmu agama ni begu, jangan macak-macak. Begu nian. Panggil nian. Gitu nih kadang-kadang untuk ngelesi anak bahasa Inggris, bahasa ini wois. Berapa be dibayar? Giliran nak nyekolah ke anak rumah tahfiz nak gratis. Nak gratis. Dak katik pengorbanannya, Masya Allah. Maka hadirin yang berbahagia, inilah kenyataan yang kita raih, yang kita saksikan. Agama ini paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah amalkan agama. Agama ini bukan batas di otak. Agama ini wujud dalam amal keseharian kita. Jadi kalau ada orang banyak ilmu, kalau dia tak kati amal atau dikit amal, itu belum lagi paham dia dengan ilmunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Jikalau Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka akan Allah berikan dengan kepahaman agama. Paham agama ini adalah banyak korban untuk agamanya. Wong yang banyak korban untuk agamanya, maka akan Allah berikan paham agama pada dirinya. Korban ngilangkan rasa males, korban waktu untuk belajar, korban waktu untuk sholat tahajud, korban waktu untuk hino-hino oleh wong lain dan lain sebagainya. Ini korban, Pak. Semakin banyak korban, maka akan semakin banyak Allah taburkan, Allah berikan hidayah dan keistiqomahan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik mungkin yang kulo bisa sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu renungan bagi kami sendiri dan kita yang hadir dalam majlis yang mulia. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang kita bicarakan, jangan melihat tubuh. Tubuh ini mungkin tidak kati apa-apanya, tetapi mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang menjadi satu renungan bagi kita akan pentingnya agama dalam kehidupan kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب يا الله ثبت قلبنا على دينك وطاعتك يا الله.
Jadikan daripada amal sholat Jumat kami, ya Allah, menjadi amal yang Kau terima, ya Allah, menjadi amal yang menjadi asbab Kau ridho kepada kami, ya Allah, menjadi asbab Engkau ampuni segala kehilapan, kelalaian, dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Banyak sekali kelalaian, kehilapan, kemaksiatan yang kami lakukan. Andai Kau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, apalah daya kami, ya Allah, akan Kau campakkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Maka ampuni, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak istri kami, ampuni seluruh dosa orang-orang yang kami cintai, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada. Ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tua kami, bebaskan seluruh ahli keluarga kami daripada siksa kubur-Mu, kami semua daripada siksa mahsyar-Mu dan azab api neraka-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami beserta orang yang soleh, ya Allah, di dalam surga-Mu dengan para nabi, para rasul, para sahabat, ya Allah, guru-guru kami, kedua orang tua kami, ahli keluarga kami, anak istri kami, ya Allah. Bahagiakan kami dengan amal agama dan ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buang tabiat buruk dalam diri kami, males lalai kami, hati kami, diri kami yang condong buat maksiat, ya Allah. Apabila ya Allah tidak Kau berikan kami hidayah, ya Allah, tertutup hati kami daripada kemaksiatan, maka ya Allah beri hidayah, ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah. Buang sifat buruk dalam diri kami, ya Allah, buang sifat buruk dalam diri kami, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Beri hidayah kepada kami, ya Allah. Tanamkan hakikatul iman dalam diri kami, keistiqomahan dalam amal, keikhlasan dalam amal, hingga engkau amal kami memudahkan hati lisan kami mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, keridhaan-Mu, ya Allah, dengan membawa iman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan garis turunan kami anak yang soleh dan soleha. Sukseskan dunia akhirat anak kami, hafizah, anak-anak yang istiqomah mendoakan kedua orang tuanya, yang akan rela, ya Allah, menolong kami, ya Allah, dengan amal hafiznya, ya Allah, memberikan mahkota kepada kami. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Bagi saudara kami yang sakit, sembuhkan sakitnya. Bagi saudara kami yang terhiling utang, maka selesaikan hutangnya. Jadikan semua permasalahan-permasalahan dunia itu menjadi asbab hidayah bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.